Perkenalkan, nama saya Fahri Ardiansyah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan program yang saya buat, yaitu program ini dirancang untuk membantu pengguna memesan tiket bioskop. Fitur utama yang disediakan meliputi memasukkan detail pemesanan seperti nama pengguna, film, jumlah tiket, dan nomor kursi. Yang kedua, untuk menampilkan informasi tiket yang sudah dipesan. Lalu untuk yang terakhir, yang ketiga, memvalidasi setiap input agar sesuai dengan format yang benar. Jadi kita langsung masuk saja ke penjelaskan apa yang saya buat. Jadi untuk yang pertama ini ada include IO stream. Itu header file ini menyediakan input dan output stream yang memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui konsol. Lalu yang kedua ada include vector. Hal ini mendefinisikan template kelas vektor yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dengan ukuran yang dapat berubah-ubah, seperti array, fleksibel karena ukurannya dapat bertambah atau berkurang selama program berjalan. Lalu yang ketiga ada include string. Include string sendiri menyediakan kelas untuk memanipulasi teks atau rangkaian karakter. Yang keempat ada include limits. Header file ini menyediakan informasi yang tentang batas-batas nilai untuk berbagai tipe data seperti nilai minimum dan maksimum untuk tipe data integer. Lalu selanjutnya ada include SS stream. Header file ini menyediakan kelas string stream yang digunakan untuk memanipulasi string sebagai stream. Lalu yang terakhir ada include iomanip. Header file ini menyediakan manipulator untuk mengatur format output seperti lebar kolom, presisi angka, dan sebagainya. Lanjut di sini untuk using namespace std. Jadi kenapa kita pakai using name std ini? Untuk berisi banyak elemen yang sering digunakan dalam pemrograman C++ seperti cout, sin, string, dan lainnya. Lanjut. Di sini ada string format number with dots double number. Jadi ini fungsinya ini untuk menerima satu argumen yaitu number yang bertipe data double. Ini berarti fungsi ini dapat menerima bilangan desimal apapun. Lalu ada konversi ke string. Oke, konversi string. Di dalam fungsi ini dibuat sebuah objek string stream bernama ss string stream adalah seperti sebuah aliran data yang dapat kita manipulasi seperti aliran input atau output biasa namun dalam bentuk string. Nilai number kemudian dimasukkan ke dalam string stream atau ss dengan pengaturan fix. Angka desimal akan dikonversi menjadi bilangan bulat dan disimpan dalam format tetap, bukan notasi ilmiah. Untuk ekstraksi string sendiri, isi dari SS ini kemudian diekstrak dan disimpan dalam variabel num yang bertipe string. Jadi sekarang kita memiliki representasi string dari bilangan asli. Di sini saya akan menambahkan titik. Fungsinya loop for digunakan untuk iterasi melalui setiap karakter dalam string num mulai dari belakang. Pada setiap iterasi, jika indeks habis dibagi 3, artinya kita berada pada posisi ribuan, jutaan, dan seterusnya, maka karakter titik ini akan disisipkan pada posisi tersebut. Jadi contohnya itu ada di ini nih. Jadi fungsi yang tadi saya jelaskan itu bisa kalian lihat di harga per tiket. Jadi harga per tiket ini kalau misalkan kita tidak memakai fungsi yang tadi, jadi kalau misalkan ada 3 angka, lalu di belakang
belakangnya ada 3 angka lagi, itu tidak ada titiknya. Jadi fungsi yang tadi itu akan menambahkan titik ini di tengah-tengah ini. Bisa kalian lihat juga di total harga, sama juga dengan harga per tiketnya. Jadi 300.0000. Kalau fungsi yang tadi tidak ada, titik ini akan hilang. Kurang lebih gitu aja. Saya mau Fajar, saya dari kelompok 7 BPJS. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau lebih tepatnya sharing lah, karena saya juga masih belajar. Kita di sini akan belajar bareng. Kita akan bahas codingan mulai dari sini sampai ke sini, karena sebelumnya sudah dibahas oleh King Fahri dari sini sampai sini. Oke, bagaimana ya? Pertama kita bahas di BTW ini codingannya udah compile ya, udah keluar outputnya ya. Coba kita beri ruang. Ruang. Ini codingannya sudah saya compile ya, dan ini untuk tampilannya ada di bawah. Pertama kita bahas dari kelas tiket. Kelas tiket di kode ini menjelaskan terindikasi bahwasanya kita memiliki kelas yang bernama tiket dan beberapa murid-murid atau apa namanya sebutannya, istilahnya murid-murid atribut lah, properti yang kita gunakan di dalam kelas tersebut, dan juga sebuah konstruktor untuk menginisiasi objek dari kelas tersebut, menginisialisasi. Jadi untuk atribut string kita pakai konstruktor semen ini ya. Yang belum tahu, string itu digunakan untuk penggunaan kata atau kalimat atau sebuah huruf. INT masuk program ini untuk menghitung tiket, dan sektor ini untuk menggunakan gabungan untuk menghitung jumlah kursi yang dipesan, dan double price per tiket tonjokan tinggi kita menggunakan double. Dan ada konstruktor kelas. Konstruktor yang disebut di sini adalah ini username, movie, sebuah penginisialisasian itu pemanggilan data gitu lah. Kita bisa dipanggil ke sebelumnya setelahnya gitu. Dan itu aja ya. Untuk ini adalah deklarasi konstruktor atau parameter yang diterima oleh konstruktor. Ini adalah ada ini. Jadi ketika kita masuk ke username, kita bakal ngetik user, movie name, movie, kan. Nah, itu guys. Jadi kurang lebih kita coba implementasi di compiler ya. Coba pertama kita di satu, pesan tiket, dan masukkan nama pengguna misalkan Muhammad Fajar. Ini nama pengguna itu nongol
Kalau kita ingin masukin nama guys, username nama pengguna. Ini untuk inputnya seperti ini nih. Di sini username, kita ketik username, coba kita lanjut. Kita misalkan film Avatar. Oke, jumlah tiket ini menggunakan double ya, vektor lebih tepatnya, terus di dalamnya double. Misalkan kita jumlah tiket 2, misalkan nomor pos pertama itu misalkan 3 dan 4. Nah, ini outputnya selesai. Nah, selanjutnya ini kan udah selesai tadi kita bahas. Sekarang kita bahas yang di void display ticket details, atau lebih tempatnya itu kayak display tampilan dari sebuah fungsi ini dirancang untuk memberikan tampilan yang jelas dan terstruktur mengenai informasi yang terkandung dalam sebuah objek tiket. Ini berarti si display tiket details ini isinya adalah sebuah tampilan-tampilan atau output lah. Bisa dilihat ketika sudah dikompil, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan ini si konstruktor tadi sudah kita ini ya, ditulis di sini dan dia dipanggil di sini, lalu akan keluar menghitung, dan ini nih format number with dots itu adalah fungsi ini ditampilkan dalam kode yang diberikan, tetapi kemungkinan besar fungsinya adalah untuk memformat angka menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca, seperti kayak ada titiknya atau segala macam. Jadi bisa dilihat ya, sama ya, display tiket nih bekerja ketika di sini nih, karena sudah dipesan nama pengguna. Kita gunakan konstruktor satu untuk memanggil, lalu keluar outputnya, kita ketik outputnya keluar seperti sesuai ketikan. Ini film yang kita di Avatar ya, benar, menggunakan konstruktor movie name dan jumlah tiket count biasa. Dan di sini kita melakukan penghitungan for int sheet bagi sheets. Nanti si outnya itu adalah sheet. Lebih seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, codingan selanjutnya bisa diteruskan oleh sahabat saya, kelompok saya, yaitu Muhammad Ardan. Sekian dari saya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada codingan untuk cinema to public vector ticket. Sebuah ini codingan tiket sebuah vektor dari objek. Vektor ini digunakan untuk menyimpan daftar tiket yang telah dipesan. Kemudian ada cinema double price per tiket, itu untuk sebuah price per tiket, sebuah variabel bertipe double yang menyimpan harga per tiket. Kemudian ini ada cinema double price. Ini adalah konstruktor kelas cinema. Konstruktor ini menginisiali kemudian cinema double price ini adalah konstruktor cinema. Konstruktor ini menginisialisasi nilai price per tiket dengan nilai yang diberikan sebagai parameter. Kemudian ada order tiket. Metode ini digunakan untuk memperproses pemesanan tiket. Berikut langkah-langkah yang dilakukan. Metode ini digunakan untuk memproses pemesanan tiket, yaitu dengan deklarasi variabel, mendekati variabel untuk menyimpan nama pengguna, nama film, jumlah tiket, dan nomor kursi. Kemudian ada input nama pengguna. Ini masukkan nama pengguna, ini untuk menginput nama penggunanya. Kemudian ada input nama film. Di sini meminta pengguna untuk memasukkan nama yang ingin mereka nonton filmnya. Kemudian ada input jumlah tiket, masukkan jumlah tiket ini untuk menginput jumlah tiket. Kemudian ada jika input tidak valid, sini akan keluar output input tidak valid, masukkan tiket yang valid.
Kemudian ada ini masukkan nomor kursi. Ini untuk menginput nomor kursi yang ingin ditempati. Ya, segitu saja untuk penjelasan codingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnia Ramaiza Putra ingin melanjutkan codingan dari teman saya membuat aplikasi tiket bioskop. Loop for ini akan berulang sebanyak tiket count kali sesuai dengan jumlah tiket yang akan dipesan. Variabel yang ini digunakan sebagai indeks untuk melacak nomor urut tiket yang sedang diproses.
from input count masukkan nomor kursi ke I plus 1. Itu gunanya untuk mencetak pesan ke layar untuk meminta pengguna memasukkan nomor kursi, nomor urut kursi yang akan ditampilkan sesuai dengan nilai I. Nah, kalau loop while ini untuk akan terus berulang sampai pengguna memasukkan input yang valid. Kalau chain sheet itu membaca input dari pengguna dan penyimpanan ke dalam variabel sheet. Nah, chain file ini mengecek apakah terjadi kesalahan saat membaca input. Jika terjadi kesalahan, misalnya pengguna memasukkan karakter bukan angka, nilai chain ini akan menjadi true. Nah, sheet 0 sama dengan 0 ini kurang lebih dari 0. Itu mengecek apakah nilai sheet yang dimasukkan kurang dari 1 atau sama dengan 0. Nomor kursi yang seharusnya lebih besar dari 0. Jika salah satu kondisi di atas terpenuhi, maka input dianggap tidak valid dan pesan dan kesalahan akan ditampilkan. Untuk chain clear ini menghapus flag kesalahan pada objek chain. Chain ignore itu membuang sisa karakter yang ada di buffer input sampai karakter new line ditemukan. Ini penting untuk memastikan bahwa input berikutnya tidak terpengaruhi oleh input salah sebelumnya. Nah, untuk sheet pushback ini jika input valid, nomor kursi akan ditambahkan ke akhir vektor.
vector sheet menggunakan metode pushback. Jika break nih, kalau break untuk keluar dari loop well karena input sudah valid. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yuda Waisa Putro. Ini saya akan meneruskan codingan membuat bioskop, aplikasi bioskop.
Oke, jadi di sini saya masukkan new ticket. Di dalamnya itu ada username, nama film, tiket count, jumlah tiket, nomor kursi, dan harga tiket. Di sini ada argumen-argumen yang diberikan kepada konstruktor tiket adalah nilai-nilai yang telah diperoleh dari input pengguna sebelumnya. Kedua, itu menambahkan vektor objek new ticket yang baru dibuat kemudian ditambahkan ke dalam vektor tiket. Vektor tiket adalah anggota dari kelas sinema yang digunakan untuk menyimpan semua objek tiket yang telah dipesan. Nah, di sini ada pushback. Metode dari kelas vektor yang telah digunakan untuk menambahkan elemen ke akhir vektor. Di sini ada code tiket Anda telah dipesan. Ada konfirmasi pesanan. Dari sini mencetak pesanan ke layar untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa tiket mereka telah berhasil dipesan. Untuk new ticket display tiket detail, menampilkan detail tiket lengkap dari tiket yang baru saja dipesan seperti nama pengguna, film, nomor kursi, dan total harga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abida dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang sudah kami buat, yaitu tiket bioskop. Saya bikin dulu codingnya.
Ya, di sini saya akan menjelaskan. Void ini, fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun. Quotes ini menunjukkan bahwa fungsi ini tidak akan mengubah nilai-nilai anggota atribut dari objek yang dipanggil. If ini mengecek apakah vektor tiket kosong, tidak ada tiket yang dipesan. Jika vektor kosong, maka akan dicek pesan, tidak ada tiket yang dipesan, dan fungsi akan langsung selesai. Bagian code ini, jika ada tiket yang dipesan, maka akan tiket beberapa baris untuk memberikan judul dari daftar. Pada daftar ya tiket yang akan ditampilkan. For ini, tiket dan tickets. For loop melakukan iterasi melalui setiap elemen objek tiket dalam vektor tiket. Yang ini langsung saja kita bahas, membuat variabel tiket yang merupakan referensi konstan ke setiap objek tiket dalam vektor. Cos memastikan bahwa nilai dari tiket tidak akan diubah dari loop tiket. Details memanggil metode display tickets dari setiap objek tiket. Metode ini yang seharusnya sudah didefinisikan di dalam kelas tiket akan menampilkan details lengkap dari tiket tersebut seperti nama, pengguna, film, nomor kursi, dan total harga. Sekian dari saya, itu saja yang saya bahas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fauji. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Fauzi Putra ingin melanjutkan codingan yang telah disusun oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi ini adalah part terakhir dari codingan aplikasi bioskop pemesanan tiket bioskop ini ya. Jadi part terakhirnya itu adalah kita menggunakan data INT Cinema karena saya ingin biar mudah aja. Cinema. Harga per tiketnya itu kita hargai dengan 100.000 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya sudah, kita buat lagi NT choice-nya. Berarti itu kita buat ship out-nya. Ship out pertama itu adalah susunan aplikasinya. Susunan aplikasinya dua garis miring. Aplikasi
bioskop. ML. Kemudian untuk out keduanya kita buat pembatas antara aplikasi ya, antara aplikasi pemesanan tiket. Jadi kita masukin aja cukupnya aja ya. Oke, mungkin lagi cukup. Kita ML lagi, oke. Dan untuk out yang ditampilkan selanjutnya itu adalah pemesanan tiket. Jadi nanti akan keluar pemesanan tiket pilihan satu ini. Oke, pilihan satunya itu adalah pemesanan tiket. Pemesanan tiket. Pemesanan tiket. Nah, mungkin habis pemesanan tiket aja kali ya. Nah, selanjutnya kita end dulu. L titik koma. Nah, kalau sudah kita tampilkan out pilihan keduanya. Out kedua. Keduanya mau apa? Kita mungkin tampilkan semua di tiket display ya, atau tampilkan semua tiket yang sudah dipesan, tampilkan semua tiket yang dipesan oleh kalian. Dipesan. Kita ML. Oke, seperti biasa. Nah, selanjutnya untuk out yang terakhir, out yang ketiga. Keluar. Untuk out yang terakhir itu keluar ya. Jadi nanti kita akan tampilkan pilihan untuk ya udah nggak ada lagi selain pilihan 3 itu. Kita end dulu. Nah, karena kita sudah membuat ketiga out yang kita butuhkan. Nah, jadi kita batasin antara pemilihan out tersebut. Bila mana nanti ada orang yang mungkin memilih 4 ataupun 5, 6 seterusnya ataupun huruf A, B, C yang selain kita input tadi. Yaitu adalah kita batasi dulu
si out. Buatnya seperti tadi yang seperti tas pembatas. Ketik 2 dulu, 1, 2, 3, 4. Secukupnya aja, sama aja sama yang di atas. Nah, jangan lupa kita M dulu. Nah, baru kita masukkan si out yang menjadi pembatas pilihan kita. Nah, pilihan menunya, pilih menu. Pilih menu ya. Pilih menu. Pilih menu, mungkin kita masukin 1/2/3. Nah, mungkin seperti itu cukup ya. Ketik 2, koma atas. Spasi. Nah, sini ya. Choice. Karena pilihan, oke? Titik 2. Nah, oke. Kalau misalkan sudah, tampilan yang kita buat nanti keluar di ini, kita akan pilih switch-nya, oke? Oke, switch choice-nya itu kita buat ya. Case pertamanya. Case pertama. Cinema. Nah, sebenarnya ya cinema dot order tiket nih. Udah ada kan? Nah, order tiket tetap keluar. Nah, keluar kan? Jadi kalau misalnya kalian udah benar di atasnya tinggal masukin aja, guys. Masukin case 2-nya. Cinema. Masukin aja, guys. Langsung dotnya apa? Misalkan display all ticket. Nah, ini udah ada nih display all ticket. Nah, langsung aja tutup kurung lagi berdua. Klik koma jangan lupa. Itu case ketiga. Ini breaks dulu, oke? Itu case 4. Case 3, sorry. 3. Titik 2. Nah, masukin ini apa nih? Sama kan cinema. Oh, si out ini terakhir ya. Si out-nya apa? Nah, kalau misalkan udah semuanya, terima kasih ya kan. Kita tulis aja guys, si out-nya itu terima kasih telah memesan tiket. Terima kasih telah menggunakan aplikasi
pemesanan tiket bioskop. Ada seru. Nah, udah KN L koma breaks. Nah, defaultnya default titik 2, masukin ya si out lagi. Itu pilihan. Titik 2. Pilihan tidak valid. Tidak valid. Tidak valid. Valid. Silakan load dulu. Silakan. Silakan coba lagi. Coba lagi dot. Nah, 10. Nah, kenapa kita di sini pilihan tidak valid silakan coba lagi? Karena kan tadi kan kita di sini udah menuliskan pemilihan menunya itu 1 2 3 ya. Jadi pilihannya itu udah hanyalah ini. Ya. Kalau misalkan kenapa pilihan ketiganya di sini nggak tulis keluar aja, Kak? Karena kan kalau keluar otomatis dia akan menampilkan suatu pesan. Kalau misalkan kita tulis di sininya output keluarnya, nah, jadi nanti ketika keluar dan ketiga, ya udah pasti nanti dia keluar berarti kita sebagai admin ataupun uh, kasir lah bahasa kasarnya. Kita juga akan mengucapkan terima kasih telah memesan pemesanan tiket bioskop ini. Ya, jadi ada adab yang tersampaikan di aplikasi ini. Walaupun hanya sekecil tapi bermakna, guys. Nah, ketika sudah berarti ini kita hapus dulu. Kita masukin wheel-nya ya. Jadi pilihannya, guys. Nah, jadi choice-nya itu tanda seru sama dengan 3. Ya, karena pilihannya cuma 3, guys. Koma. Sudah? Nggak butuh lah. Oke, mungkin seperti itu nih. Mungkin kita bahas lagi dari awal ya. Nah, tipe data yang kita gunakan integer karena kita bilangannya bulat ya, 100.000 per harga satu tiketnya 100.000. Ini hanya untuk contoh ya, guys. Jadi jangan bilang, "Bang, kemahalan, Bang." Enggak. Ya, jadi ini hanya untuk contoh. Jadi apa aja yang kita masukkan di data integer ini pilihannya adalah si out yang pertama itu adalah ketika nanti outputnya keluar itu aplikasi pemesanan tiket. Terus pemesanan tiket tampilkan semua tiket dipesan keluar. Nah, ini pilihannya. Pilihan nanti ketika sudah di running. Ya, nanti pilihannya adalah ini nih pertama order tiket. Jadi nanti di situ termasuk film apa aja yang kalian pesan, berapa tiket yang kalian pesan, berapa banyak tiket yang kalian pesan juga. Terus sama di sini bentar, ada ini enggak ya? Ada nomor kursi nih. Nomor kursi juga kalian nanti order. Nah, ketika sudah memesan nanti akan masuk ke
pilihan kedua yaitu tampilkan semua tiket yang dipesan. Nanti di situ akan menampilkan tiket yang Anda pesan, film apa, dan berapa banyak yang kalian pilih. Eh, berapa banyak tiket yang kalian pesan. Nanti di sini akan keluar semua di display all tiket. Nah, pilihan ketiga karena keluar berarti kalian sudah menyelesaikan transaksi artinya. Maka tampilan si out yang keluar nanti di si out-nya itu adalah terima kasih telah menggunakan aplikasi pemesanan tiket bioskop. Ya. Kalau misalkan kalian memilih selain pilihan satu, dua, tiga, maka nanti si out yang keluar itu adalah pilihan tidak valid. Silakan coba lagi. Maka di sini kita tetapkan ya pilihannya adalah 3 maksimal antara 1, 2, dan 3. Nah, oke kalau misalkan sudah kembali. Nah, kalau misalkan sudah baru kita run. Setelah kita running, nanti program akan menjalankan programnya sesuai apa yang telah di coding. Nah, nanti kita di sini akan menampilkan di terminalnya karena hasilnya ada di terminal. Oke. Nah, untuk penampilannya itu adalah pemesanan tiket. Kita pilih satu. Nah, masukkan nama, yaitu nama user kalian ya, Fauzi misalkan nama saya. Nah, kedua pilih film. Saya mau pilih film Mumi misalkan. Nah, masukkan jumlah tiket. Saya akan memasukkan 3. Nah, untuk kursinya saya mungkin akan memilih 20, 21 dan 22 mungkin. Nah, ketika sudah maka tampilannya akan seperti ini. Dari nama pengguna, film apa, judul, jumlah tiket, nomor, harga per tiket, dan total harga. Nah, setelahnya itu saya akan pilih 3 untuk keluar mungkin karena saya sudah memesan. Mungkin segitu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terakhir dari kelompok 4. Saya dan kelompok 4 berterima kasih banyak karena telah menonton video ini dan mengklik video ini sebagai video pembelajaran tugas kami di kampus Unpam semester 3. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang telah, maksudnya yang menjalani ataupun yang sedang ada tugas seperti ini terus akhirnya mengklik video ini. Terima kasih semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun tindakan yang tidak mengenakan di para penonton. Sekian dari video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.